Pernahkah kamu melihat ular sebesar ini? Ini dia, ular piton, salah satu reptil terbesar di dunia. Yuk, kita kenalan lebih dekat dengan hewan melata yang satu ini. Ular piton, secara ilmiah dikenal sebagai Pitonidae, adalah genus ular yang termasuk dalam keluarga Pitonidae. Ada banyak spesies ular piton, seperti Python reticulatus, atau piton sanca kembang, yang merupakan ular terpanjang di dunia. Selain itu, ada juga Python molurus atau piton batu India, dan Python regius atau bola piton, yang populer sebagai hewan peliharaan. Piton dapat ditemukan di berbagai habitat, tergantung spesiesnya. Mereka biasanya hidup di hutan hujan tropis, padang rumput, rawa-rawa, hingga dekat dengan manusia. Ular ini menyukai tempat dengan kelembapan tinggi dan banyak mangsa. Piton adalah predator yang sangat efisien. Mereka memangsa mamalia kecil seperti tikus, burung, hingga mamalia besar seperti babi atau rusa, tergantung ukuran mereka. Piton membunuh mangsa dengan cara melilitnya hingga tidak bisa bernapas. Ular piton dikenal sebagai hewan soliter, yang artinya mereka lebih suka hidup sendiri kecuali saat musim kawin. Mereka bergerak perlahan tetapi sangat efektif saat berburu. Meski tampak menyeramkan, ular ini sebenarnya tidak agresif terhadap manusia, kecuali jika merasa terancam. Ular piton adalah salah satu reptil yang memiliki cara reproduksi yang unik dan menarik. Sebagai hewan ovipar, piton berkembang biak dengan cara bertelur. Namun, proses reproduksi mereka tidak sesederhana itu. Mari kita bahas lebih dalam mengenai siklus hidup ular piton, mulai dari perkawinan hingga telur menetas. Pada saat proses perkawinan, ular piton jantan dan betina akan melakukan ritual perkawinan yang melibatkan gesekan tubuh dan feromon. Feromon adalah zat kimia yang dikeluarkan oleh hewan untuk berkomunikasi. Setelah berhasil menarik perhatian betina, ular jantan akan memasukkan hemipenisnya atau organ reproduksi jantan ke dalam kloaka betina. Proses ini bisa berlangsung cukup lama. Setelah perkawinan berhasil, betina akan menghasilkan telur-telur yang berkembang di dalam tubuhnya. Ketika telur sudah matang, betina akan mencari tempat yang aman dan nyaman untuk bertelur. Tempat ini biasanya berupa lubang di tanah, tumpukan daun, atau celah-celah batu. Salah satu hal yang paling unik dari reproduksi piton adalah perilaku mengeram. Setelah bertelur, betina akan melilit tubuhnya mengelilingi telur-telur tersebut. Dengan cara ini, ia dapat menjaga suhu tubuh telur tetap hangat dan konstan. Proses mengeram ini sangat penting untuk perkembangan embrio di dalam telur. Lama waktu inkubasi telur piton bervariasi tergantung pada spesies dan suhu lingkungan. Secara umum, telur piton akan menetas setelah beberapa minggu, hingga beberapa bulan. Ketika telur sudah siap menetas, anak-anak piton akan menggunakan gigi telur untuk memecahkan cangkang. Setelah keluar dari telur, anak-anak piton biasanya sudah mampu berburu sendiri. Reproduksi ular piton adalah proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi keberhasilan perkawinan, produksi telur, dan tingkat keberhasilan penetasan. Pertama, suhu. Suhu lingkungan sangat berpengaruh pada laju perkembangan embrio di dalam telur. Suhu yang terlalu dingin, atau terlalu panas dapat menghambat pertumbuhan embrio, bahkan menyebabkan kematian. Kedua, makanan. Induk yang mendapatkan makanan yang cukup dan bergizi akan memiliki cadangan energi yang cukup untuk menghasilkan telur yang sehat. Ketiga, genetik. Induk dengan genetik yang baik juga berperan dalam kesuburan dan keberhasilan reproduksi ular piton. Mengapa kita penting mempelajari reproduksi ular piton? Memahami proses reproduksi ular piton sangat penting untuk upaya konservasi. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi reproduksi, kita dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk melindungi populasi ular piton di alam liar. Selain itu, pengetahuan tentang reproduksi piton juga bermanfaat bagi para pecinta reptil yang ingin melakukan penangkaran.
Ular piton adalah makhluk luar biasa yang memainkan peran penting dalam ekosistem. Mari kita jaga kelestarian mereka dengan mendukung upaya konservasi. Saat berinteraksi dengan ular piton atau hewan liar lainnya, selalu utamakan keselamatan dan ikuti petunjuk ahli profesional. Jangan pernah mencoba menangkap atau mengganggu ular piton di alam liar. Jadi, itulah sekilas mengenai ular piton, hewan yang mempesona dengan tampilan yang unik dan perilaku yang menarik. Semoga kalian menikmati pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.